Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naidil Mahbub dengan NIM 2133311104 dari Prodi Agribisnis Fakultas Industri Halal. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana menjadi mahasantri progresif dengan menjaga kesalehan intelektual dan kesalehan sosial. Kesalehan berasal dari kata saleh, mempunyai arti hal yang baik atau bagus, lawan dari kata fasad atau rusak. Menurut pakar linguistik dari Jepang, menyatakan hubungan sematik yang menyatukan antara saleh dan iman selalu bersama-sama dan tak terpisahkan. Jadi saleh adalah keimanan yang sepenuhnya terwujud dalam perilaku dan sikap lahir dan batin. Jadi pada dasarnya ketika seseorang melaksanakan keyakinannya yang diperintahkan Allah, berarti patut disebut orang saleh. Intelektual yaitu orang yang mengejar tujuan praktis, akan tetapi yang mencari kegembiraan dalam mengelola seni, ilmu atau renungan metafisik. Merekalah orang yang moralis, yang semua kegiatannya melakukan perlawanan terhadap realisme massa. Ahli lain merumuskan intelektual sebagai individu yang dikaruniai bakat untuk mempresentasikan pesan, pandangan, sikap atau filsafat kepada publik, serta intelektual adalah seseorang yang bertalenta mengkomunikasikan ide emansipatoris dan mencerahkan. Dari definisi di atas dapat diambil suatu pemahaman sederhananya, intelektual merupakan orang yang mampu berperan di masyarakat dan mempunyai fungsi untuk memberikan progresivitas untuk menjadi yang terbaik sesuai sikap dan perilaku atas keyakinan yang telah disyariatkan oleh Allah. Simbol kesalehan intelektual: jika kesucian spiritual pribadi mampu pada taraf hakikat selalu bermunajat dan merenungi segala perbuatan yang ia lakukan. Manusia merupakan makhluk yang dibekali kekuatan pikiran dan hati. Jika seseorang mampu memposisikan potensinya, ia akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka janganlah kamu tenggelam pada kekuatan setan yang selalu ada di sekitar kita. Manusia pada umumnya ketika ia diberikan berupa kenikmatan baik harta, kesehatan, umur, ia akan berubah menjadi orang yang sombong, takabur, menganggap semua yang ia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya dan menganggap dirinya yang paling baik. Semua adalah kebodohan jika seseorang hanya terpaku pada materi secara lahirnya saja. Jika seseorang ingin menjadi yang terbaik, ia juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang ia inginkan dan harapkan. Maka janganlah merindukan emas jatuh ke bumi, dan selalu berpegang teguhlah pada tali Allah berupa agama Islam yang diridhoi. Pada intinya, intelektual adalah seseorang yang mampu mendidik batin dan lahirnya ke jalan yang benar, suka menolong orang yang tertimpa musibah dan bermanfaat untuk orang lain. Kesalehan intelektual adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini untuk memakmurkannya, bukan merusaknya. Di dalam jiwa seseorang intelektual adalah jiwa yang tenang. Ia selalu bersabar ketika ia diberikan musibah, tidak pernah bersedih, dan selalu bersyukur dan ikhlas menerima apa adanya yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya. Selanjutnya adalah kesalehan sosial. Islam dan Al-Quran dapat menuntun manusia dalam 3 bangunan hubungan. Pertama, membangun hubungan dengan Tuhannya. Kedua, memperkuat hubungan dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia. Jika menelusuri substansi dari setiap konteks dari teks kesalehan tersebut, maka akan lebih terasa dimensi sosial yang dikandungnya. Memahami teks Al-Quran dengan membatasinya
dalam bingkai kesalehan yang ritualistik akan terasa jauh dari tujuan sejati penciptaan teks itu sendiri. Untuk itu penting menerjemahkan dan melakukan transformasi terhadap doktrin formal dan ritual. Jadi kesalehan yang ideal menurut Al-Quran adalah kesalehan yang memadukan secara sinergis antara kesalehan intelektual dan kesalehan sosial. Perpaduan tersebut boleh jadi karena dalam setiap kesalehan intelektual terdapat unsur kesalehan sosial, demikian pula sebaliknya. Persoalannya adalah kesalehan intelektual tidak dapat diukur ketika tetap dalam bingkainya. Kesalehan intelektual akan lebih terukur jika ia telah membumi dalam rasa. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.